apa kabar? Masih dalam keadaan sehat? Nah adik-adik, pada sudah mandi semua nggak? Sudah mandi? Kalau sudah mandi, pakai baju yang rapi, kita mulai ibadah kita. Namun sebelum mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Ingat tangan dilipat, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami, kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan berkatilah ibadah pada hari ini supaya dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Siapkanlah hati kami Tuhan sehingga kami benar-benar fokus untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, minta doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus dan Juru Selamat kami. Puji Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk lagu pertama mari kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Mari kita bernyanyi bersama-sama yang semangat ya adik-adik. Adik-adik, pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami.
ketemu lagi sekarang pada firman tentang 10 tulah. Nah, untuk itu mari kita saksikan video tentang 10 tulah yang ditimpakan pada bangsa Mesir. Nah, sebelum kita menonton video, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur ya Tuhan, di mana pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui video ini ya Tuhan. Kiranya Engkau jaga hati kami, buka pintu hati kami untuk menerima firman-Mu lewat video ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan selalu, sehingga kami boleh hikmat untuk mengerti apa maksud firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon semuanya ini. Amin. Adik-adik, mari kita saksikan video bersama-sama. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. "Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, "Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi,
maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi." Pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau.
Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan bagaimana video tentang 10 dulah yang dibawakan oleh bangsa Mesir. Nah adik-adik tahu tak apa itu dulah? Dulah itu adalah suatu pertanda berupa bencana yang ditimpakan karena ketidaktaatan atau kekerasan hati dari Firaun yang tidak membiarkan umat Israel untuk pergi untuk menyembah Allah. Nah adik-adik, kenapa diberikan 10 dulah? Agar yang pertama, Tuhan menunjukkan kekuasaannya, bahwa kemuliaan Tuhan tidak ada yang menyamai, baik oleh sihir sekalipun oleh dewa-dewa ciptaan bangsa Mesir. Kenapa dibuat begitu lama? Karena Tuhan mendengar doa-doa dan keluhan dari umat Israel yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, di sanalah Tuhan membuktikan bahwa Tuhan
Allah bangsa Israel adalah benar-benar Allah yang penuh kuasa. Nah, untuk itu Tuhan menimpakan ke-10 tulah itu yang adik-adik dapat baca di dalam Alkitab, di mana terdapat pada Keluaran 7, Keluaran pasal 7 sampai pasal 12. Di sana dijelaskan dari tulah pertama sampai tulah ke-10. Mulai air menjadi darah, air sungai Nil menjadi darah, fakta. Nah, habis itu lalat, terus nyamuk, dan sampai ke 10 ada kematian dari putra sulung bangsa Mesir. Nah, di sanalah tulah yang ke-10 itu apa bedanya dengan tulah yang lain? Tulah yang ke-1 sampai ke-9 itu tidak menimpakan bangsa Israel karena Tuhan sudah memberi batas. Namun tulah yang ke-10 adalah tulah yang bisa juga ditemukan oleh bangsa Israel. Namun Tuhan memberikan perintah agar bangsa Israel untuk memotong lembu kambing, untuk darahnya itu diusapkan pada tiang-tiang ambang pintu. Nah, di sanalah nanti malaikat maut akan mendatangi setiap rumah, termasuk rumah dari bangsa Israel. Bila dia melihat tanda itu, darah itu akan dilewati, sehingga tidak mengambil nyawa dari anak sulung bangsa Israel. Nah, itulah yang terjadi di mana Tuhan ingin memberitahukan bahwa Tuhan Allah bangsa Israel itu adalah penuh kuasa. Tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang termasuk dewa tertinggi dari bangsa Mesir, dari dewa matahari yang sering disebut Amun. Tidak ada kuasa itu. Jadi Tuhan Allah adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang mampu untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, apa sekarang hikmah yang didapat itu? Adik-adik, kita diajarkan untuk yang pertama, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang penuh kuasa. Tidak ada yang menyamai. Yang pertama. Yang kedua, adik-adik harus tetap setia dan taat. Kalau adik-adik nakal, adik-adik membelot, adik-adik akan menerima hukuman. Namun hukuman itu diberikan agar adik-adik sadar, agar adik kembali untuk memperbaiki diri, adik-adik tidak nakal lagi. Nah, itu adik-adik ya. Jadi Tuhan itu di samping dia memberikan hukuman, dia juga penuh kasih. Nah, kakak harapkan kita semua jangan nakal, jangan suka berbuat yang melanggar perintah ataupun larangan dari Tuhan. Ya, kita senantiasa untuk berlaku kasih terhadap teman-teman sekalian. Jadi ya, itu yang dapat kakak sampaikan. Kiranya dapat membuka pintu hati kita untuk saling mengasihi dan taat pada Tuhan, bahwa kita diberi keyakinan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, bahwa Allah yang penuh kuasa, yang mampu membebaskan kita dari kondisi apapun. Jadi adik, mari kita tutup firman ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, demikianlah firman yang singkat yang dapat kami sampaikan. Demikian pula ya Tuhan, bukalah hati kami untuk menerimanya. Kiranya Engkau membimbing kami dalam melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa dan firman. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ibadah kita mau berakhir. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Dia
berkata dari dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan telah memberkati kami sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Tuhan, semoga lagi kami akan selesai ibadah pada hari ini, berkatilah kami Tuhan, kegiatan kami selama seminggu ke depan, berkati kami, beri kesehatan buat kami, sehingga pada minggu berikutnya kami bisa berkumpul lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu selalu menyertai kami dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, ingat ya, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan ingat ikuti prokes pemerintah yang ada. Pakai masker, ingat, berjauhan, jangan berdekatan, jangan